Petualangan Baiwu, pemilik giok ajaib yang bisa melihat tingkat keberhasilan dalam hal apapun kembali berlanjut. Dengan gioknya, dia mampu memenangkan lotre, dapat barang antik asli dengan harga yang mahal, ditambah dapat cewek. Lah gue diambungi, asik tenan nih. Gimana keseruannya? Langsung saja yuk sikat. Gimana gak terkejut, barang lelang yang sudah disiapkan Baiwu malah berubah jadi tisu toilet. Dikira mau ngopet kali ya. Baiwu tahu ini pasti ulah dari jin. Benar saja, jin menyuruh Litong menggunakan aksesnya untuk mengganti barang lelang milik Baiwu. Sungguh brengsek ini orang. Baiwu menjadi bahan lelucon di acara itu. Ditambah jin menuduh Baiwu memang sengaja melakukan itu agar citra Baiwu jelek di mata umum. Namun Baiwu tetap tenang menghadapi permasalahan itu. Dia sengaja mengiyakan kalau memang tisu toilet adalah barang lelangnya. Tetapi ternyata di dalamnya terdapat flash disk yang menyimpan rahasia besar. Raut wajah Jin dan Litong berubah setelah menerima pesan yang berisi rahasia yang ada di flash disk itu. Counter attack yang sungguh ciamik. Ternyata sebelumnya Baiwu menemui Xiao yang memberikan uang bantuan untuk ibunya, lalu meminta tolong menemukan rahasia dari berangkas pribadinya yang malah hanya berisikan sebuah flash disk yang berisi foto bersama selingkuhan ayahnya. Sepele tenan iki. Tisu itu dibuka dengan harga 500.000, minimal kenaikan 100.000 yuan. Jika ayahnya Jin tahu, pasti itu masalah besar. Bisa-bisa disunat sampai titiknya habis. Nona Di memancingnya. Kemudian para pengunjung malah terpicu untuk membelinya. Jin mau tidak mau membelinya dengan harga yang tertinggi. Serangan yang sungguh menusuk. Karena sebuah tisu, Jin harus membayarnya sebesar 2,5 juta yuan. Tidak cukup sampai di situ, Jin harus menghapus Baiwu dari daftar buron Shadow Lawan. Kalau tidak, fotonya akan spiral di grup WA keluarganya. Mau tidak mau, Jin harus menghapus hutang milik Baiwu dan berakhirlah lelang kali ini. Mungkin Jin punya kuasa dan punya uang, tapi soal pemikiran mungkin gue lebih jago. Itu mah beda ceritanya ya. Tapi bagi Baiwu, orang yang menjunjung tinggi kebenaran, maka dia tidak akan mundur untuk melawan kebatilan. Nampaknya Jin hatinya isinya tai kebo. Sudah diingatkan malah ngeyel. Di mobil, Nona Di penasaran kenapa Baiwu begitu tertarik dengan dunia barang antik. Ternyata Baiwu seorang yatim piatu. Satu-satunya peninggalan orang tuanya hanya batu giok. Maka Baiwu harus belajar tentang benda antik jika ingin tahu siapa orang tuanya. Yang dilakukan Baiwu di lelang sungguh cerdik. Nona Di memujinya dan sebagai ucapan terima kasih, Nona Di akan memberikan apapun sebagai ucapan terima kasihnya. Misalnya minum jamu sari rapet. Lah, kirain mau dikasih mendoan gondrong. Nona Di bercerita tentang Paman C. Dia ingin merekrutnya sebagai penasihat di kamar dagangnya. Kebetulan sekali Baiwu kenal cucunya, tinggal sekamar malah cocok banget. Kegagalan Jin untuk membuat kemitraan dengan keluarga Di bisa dikatakan gagal, sehingga membuat bos besar marah. Mereka harus memperbaikinya di pelelangan bulan depan. Sebagai bentuk kasih sayang, ayahnya mengelus pipinya pakai pentungan. Baiwu harus memiliki ide untuk pendekatan dengan Paman C, tetapi saat ini dia harus memiliki tempat tinggal. Baiwu lalu pergi ke developer apartemen, tak sengaja bertemu dengan Sasha yang sedang bersama temannya, seorang sales apartemen. Sebut saja Sito yang ingin membeli apartemen, tetapi Sito ini tipe orang yang rudalnya tidak berpendidikan. Tanpa malu, Sito menggoda Mei. 马先生，你要是满意的话，我们要不…… 马先生，
Beiwu yang melihatnya tak tinggal diam, melihat penjahat kelamin yang sok keren. Sito ini kayaknya memang cuma menggoda sales dan gak ada niat untuk membelinya. Emang tua bangka ini, orang kemutan rudale loyo. Sito malah menantang Beiwu untuk membeli apartemen. Karena menurut Sito, Beiwu lah yang cuma cowok kere yang suka ngebacot. Tanpa basa-basi, Beiwu langsung membelinya. Sito merasa Beiwu hanya bohongan, cuma settingan. Lalu Beiwu menantang kenapa Sito juga nggak langsung beli juga. Sito ngeles kalau memang nggak ada yang bagus dan cocok, dan setelah melihat dengan sistemnya, Beiwu tahu ternyata Sito hanya punya duit 20.000 yuan. Kemudian dia pergi dan tak sengaja bertabrakan dengan seseorang yang misterius. Beiwu memang berniat untuk membeli apartemen, tetapi Sasha merasa kecewa karena Beiwu memilih pergi padahal belum nganu. Apa mendoane kurang enak. Tiba-tiba alarm sistem berbunyi menunjukkan kemungkinan Beiwu meninggal sebesar 100%. Padahal nggak ada musuh, bukan juga serangan jantung, apalagi bencana alam. Karena alarm itu Beiwu nampak pucat. Apa yang akan terjadi? Beiwu lalu memilih keluar dari gedung. Ternyata akan ada serangan bom bunuh diri di gedung itu. Karena dia keluar, kemungkinan celakanya turun menjadi 62% dan pelaku serangan itu ada di dalam gedung. Dengan sistemnya, Beiwu melihat siapa kira-kira pelaku pemboman itu. Terlihat seorang babak-babak yang mencurigakan. Perkiraan ledakan sekitar 10 menit. Semua yang di dalam gedung dipastikan meninggal. Beiwu lalu menyuruh Mai dan Sasha pergi. Mai berniat melakukan evaluasi, tapi pasti akan berbahaya. Beiwu lalu akan mencoba menanganinya. Embu kepriwe carane. Pengunjung di sana jelas tidak tahu mereka semua dalam bahaya. Karena Beiwu sudah diberitahu rahasia langit tentang hidup dan mati, dia merasa harus menyelamatkan mereka semua. Dalam 10 menit Beiwu harus menyelesaikan misi. 10分钟93%. Meminta bantuan polisi sudah nggak sempat. Evaluasi pasti pelaku curiga, dan jika langsung menyergapnya keberhasilannya hanya 36%. 偷袭成功率36%。 已经是最高的成功率了。 Tiba-tiba Sasha datang, sistemnya menunjukkan peningkatan keberhasilan sekitar 87% jika Beiwu bekerja sama dengan Sasha. Mereka berdua lalu memulai drama. Beiwu sudah selingkuh dari Sasha, padahal semuanya telah diberi, dari materi, waktu hingga mendoan gondrongnya. Tetapi Beiwu malah selingkuh. Yang lebih menyakitkan lagi, Sasha sedang hamil anak Beiwu. Pelan-pelan Beiwu mulai mundur, dibantu dengan drama yang mereka tampilkan hingga jarak dirasa dekat. Tiba-tiba mereka berhasil melumpuhkan si Dudung. Tapi mara bahaya belum selesai, bom masih aktif. Mau tidak mau Beiwu harus menjinakkannya. Beiwu menjadi harapan satu-satunya para pengunjung agar tidak bertemu dengan malaikat Israel. Nekat Beiwu mencabut kabelnya. Karena sistem giok ajaibnya, Beiwu berhasil menyelamatkan para pengunjung, dan sebagai rasa terima kasih Beiwu diberikan permen kocek yang setara segelas susu. Energi giok juga meningkat karena kebaikan yang dilakukannya. Sasha masih penasaran, kok Beiwu bisa tahu ada yang bawa bom. Dan tak kalah hebat, Sasha juga diam-diam bisa silat. Jangan-jangan dia suka ngebek. Sasha penasaran dengan giok milik Beiwu yang diberi orang tuanya. Namun ternyata kakek Sasha, Paman C, juga punya giok yang mirip. Mungkinkah Paman C pernah selingkuh dengan ibunya? Gak mungkin dong. Atau mungkinkah Paman C punya petunjuk tentang orang tuanya? Lalu Beiwu berniat akan menemui kakek Sasha yang sedikit eksentrik. Keberanian Beiwu membuat Sasha semakin terpesona. Tapi apa wajah Sasha kurang cantik sehingga Beiwu belum menyukainya? Agar tidak mengalami kepunahan, Sasha mulai mengajaknya untuk main gaple. Lah,
ternyata ngimpi. Emang gara-gara asu ki. Baiwu lalu bilang ke Nona Di kalau dia punya akses untuk menemui Paman C. Sebagai oleh-oleh untuk Paman C, Nona Di menyuruhnya untuk membelikan barang antik yang akan diberikan kepada Paman C dengan anggaran yang tak terbatas. Di pasar antik, Huang Bo sedang negosiasi pembelian barang pusaka pedang legendaris dari keluarga Cao Bao. Pedang itu memang luar biasa, dari tampilan yang mewah hingga dihiasi 7 permata. Huang Bo dengan teknik merendahkannya, barang itu ditawar 800.000 yuan. Tetapi Bento menolaknya, minimal 2 juta yuan, karena merasa pedang itu pedang pusaka keluarga terkenal. Si Bento tetap ngotot ingin 2 juta yuan. Karena akan kabur, Huang Bo mau membayarnya 2 juta yuan. Ketika Bo akan membayar, Baiwu datang yang langsung melarangnya karena pedang itu palsu. Cao mengaku dia beneran dari keluarga Cao Bao, tetapi Baiwu tahu kalau keluarga Cao yang tersebar di beberapa kota saja tidak punya pedangnya. Nah ini kok punya? Tuh kuneng dijajal. Cao mengelak itu palsu karena ada motif aliran air dan warnanya. Dikira bego kali ya. Baiwu tahu kalau motif aliran air itu teknik dari Damaskus yang masuk di abad ke-13. Kalaupun ada permata yang nempel itu asli, harganya itu nggak mahal banget. Dari teknik pemotongannya juga menggunakan metode abad ke-20. Jadi dipastikan benda itu palsu. Penipu kok mau ditipu? Karena sudah ditolong sebagai ucapan terima kasih, Huang Bo memberikan sebuah lukisan gadis di gunung musim semi karya Tong Bohu yang menguras tabungannya. Bo merasa itu palsu karena Paman C juga punya. Kecuali Baiwu bisa membuktikan kepunyaan Paman C lah yang palsu. Namun dari sistem menunjukkan lukisan itu memang asli. Baiwu kemudian memberitahu Nona Di dia akan memberikan lukisan itu. Bahkan Nona Di meragukan keasliannya, tetapi Baiwu yakin itu asli. Dan tak lama Baiwu mendapatkan transferan uang sebanyak 10 juta yuan. Si gendut Huang Bo memang apes ini, barang asli malah dikasih gitu aja. Di tempat lain, Muyi yang sedang jemur biar mendoanya matang mengingatkan kepada Di untuk tidak terlalu percaya dengan Baiwu, apalagi duit 10 juta itu nggak sedikit. Barangnya juga belum tentu asli. Tetapi menurutnya Baiwu bukan orang bodoh yang berani bawa barang palsu ke Paman C. Ya kali, kolektor legendaris gitu ya. Penilaiannya pasti sangat detail. Muyi bertaruh Baiwu nggak mungkin bisa mengundang Paman C, tetapi dipercaya Baiwu pasti bisa. Sampailah di pavilion milik Paman C. Datang seorang paman yang langsung memberikan uang 30.000 yuan. Dia adalah anak dari Paman C. Dengan kata lain, dia adalah ayah Sasha, sebut saja Feng. Yang setelah tahu Baiwu bercerita barang palsu, Feng langsung mengantarnya. Paman C baru selesai latihan energi, jadi sementara waktu dia tidak bisa berbicara. Baiwu lalu memperkenalkan dirinya yang mengidolakannya. Paman C lalu menunjukkan ke arah bangku. Nalarnya Baiwu ya disuruh duduk dong. Namun tiba-tiba jelas Baiwu bertakon-takon, lah kok main banting aja. Feng menjelaskan kalau Paman C bukan menyuruhnya duduk, tetapi malah marah karena Baiwu dekat-dekat dengan Sasha. Kalau ngeyel mau dipatahkan lagi kakinya. Ya kali, nunjuk doang artinya kayak gitu ya. Bingung temen. Baiwu akan segera pindah dari kontrakannya. Paman C memberikan respon positif, lalu membantingnya lagi. Ternyata Paman C marah karena Baiwu bilang kalau di tempatnya ada barang palsu. Baiwu langsung menunjukkannya, yaitu lukisan wanita di pegunungan yang sama persis seperti milik Paman C. Dilihat dari penampakannya memang terlihat sangat asli. Paman C lalu meminta Feng untuk mengambil lukisan miliknya. Dua lukisan ini benar-benar persis, tetapi salah satunya pasti palsu. Mendengar itu Paman C marah. Sistem
Feng juga tidak bisa membantunya, tapi ternyata Paman C malah memujinya. Sambil menikmati teh, Baiwu harus menjelaskan kenapa dia bisa tahu kalau salah satu lukisan ini ada yang palsu. Dan kalau Baiwu tidak bisa menjawab, maka dia akan digaplok bokongnya. Baiwu menantang Paman C taruhan. Kalau kalah, Baiwu akan memberikannya 10 juta. Tetapi kalau Baiwu menang, dia ingin meminta 3 hal kecil. Paman C lalu menyetujuinya. Baiwu mengakuinya memang sangat identik, tetapi dari sistem menunjukkan bukti kepalsuannya ada di area kepala lukisan. Sempat dilarang, Baiwu lalu nekat merobek lukisan itu. Benar terdapat kode QR di sana. Paman C akan segera menyelidikinya. Sebagai ucapan terima kasih, Baiwu diberikan teh. Karena ada daun yang nyangkut, Paman C menunjuk untuk memberitahukannya. Karena hanya diberi kode, Baiwu yang gak paham. Lalu Baiwu merasa mungkin aki-aki ini pengen dikecup pipinya. Kali ini bukan hanya dibanting, tapi ditempiling. Setelah menempiling, Paman C bisa berbicara. Paman C bingung, kok bisa tahu ada kode QR di lukisannya? Baiwu lalu menjelaskan dia bisa meramal. Jelas Paman C tidak percaya. Untuk membuktikannya, Baiwu benar-benar bisa meramal. Dia bertaruh akan menjelaskan setiap barang antik yang ada di sana, dari keaslian hingga latar belakangnya. Kalau salah, Paman C akan bikin Baiwu kakinya pengkrang. Dengan sistemnya, Baiwu sudah tahu barang yang asli jumlahnya 26 buah. Namun itu tidak cukup membuktikannya. Mulai dari kursi dari periode Xian Yulong, Dewa Sono Keling harganya 20 juta. Wadah tinta dinasti Ming harganya 5 juta. Paman C terkejut karena dia saja butuh beberapa ahli dan waktu yang lama untuk tahu keasliannya. Baiwu melanjutkan, dari kuas porselin dinasti Yuan, kitab garuk peler, kursi dinasti Song, semua dijelaskan secara detail dan benar. Paman C jelas terkejut. Lah kok tahu dan bisa? Setelah dibanting lagi, Baiwu dicurigai kalau dia mata-mata dari Balai Sengong. Untung Feng datang. Paman C ternyata hanya bermain-main. Lah, main-main kok dibanting? Emangnya Smackdown? Feng bilang kalau lukisannya dibeli dari pasar hantu. Sistem menunjukkan kalau ini bukan kali pertama Paman C dapat barang palsu. Balai Sengong adalah perusahaan terbesar pembuat imitasi barang antik, dan QR adalah logo dari mereka. Buatan mereka memang sangat mirip, bahkan Paman C saja bisa tertipu. Paman C langsung menawar lukisan milik Baiwu, tetapi Baiwu memang sengaja memberikannya. Tanpa babi bu, Paman C membayarnya 10 juta yuan. Modal dibanting dan dipelintir, Baiwu dapat uang 20 juta yuan. Sebelum memenuhi 3 hal, Paman C mengajaknya untuk melihat barang yang ingin dibelinya untuk diramalnya. Mereka lalu masuk ke gudang koleksi milik Paman C yang langsung memperlihatkan barangnya. Maksudnya barang yang mau diramal ya, bukan barangnya Paman C. Itu mah udah makirut. Guci 9 naga dinasti Ming dengan harga 1,3 miliar dari warna motif kualitas kacanya sangat bagus. Bisa dikatakan sempurna. Tetapi Paman C merasa hatinya tidak tenang, jadi belum melakukan transaksi. Dan tugas Baiwu memastikan Guci ini asli atau tidak. Kalau asli, Paman C akan membelinya. Dan ini tanggung jawab yang sangat berat. Nilai transaksi yang begitu besar, kalau sampai salah bisa-bisa dicabutin rambut kuplaknya pakai tang. 那么请问这个九龙缸是真是假？ 赝品几率 Dari sistem memang menunjukkan 100% barangnya itu palsu. Buktinya ada di dalam guci. Dan untuk menemukan bukti harus menghancurkan gucinya. Tetapi masih ada 4% Baiwu gagal. Ini keputusan yang berat, tetapi harus Baiwu ambil agar mendapatkan kepercayaan Paman C. Baiwu memastikan barangnya memang palsu dan Paman C bisa menghemat duit sebanyak 1,3 miliar yuan. Tapi untuk membuktikannya, Baiwu harus memecahkannya. Jelas Paman C dan Feng tidak setuju. Duit segitu nggak sedikit, ditambah Paman C belum membelinya, jadi mereka harus izin ke pembelinya.
Beiwu ingin menemui pemiliknya karena ingin mendebatnya. Zeng pemiliknya datang yang langsung sinis melihat Beiwu ingin menganalisisnya. Lah bocah wingi wani-wanine melu-melu. Belum lagi nilai barang itu yang kalau duitnya digabung dengan generasi nenek moyangnya gak bakal Beiwu bisa beli. Sombong amat. Beiwu tetap tenang walau diejek suruh pulang nenek ibunya aja. Karena Beiwu yakin akan melawan penipuan. Ya kali barang palsu laku dengan harga yang sangat mahal. Zeng berkilah barangnya sudah dicek profesional dan beneran asli. Untuk membuktikannya yang harus dipecahkan jelas Zeng tidak setuju. Beiwu tahu dia takut. Tanpa pikir panjang Beiwu memecahkan kuncinya seharga 1,3 miliar yuan atau sekitar 2 triliun rupiah. Kentir ora gue, akeh temen duite nek ngutuku dawet bisa mabok. Nasi sudah menjadi burger, kunci sudah pecah, Zeng pasti panik. Termasuk Feng dan Paman Che yang siap membayar kalau memang asli. Dan apes untuk Beiwu kalau barang itu memang asli. Tapi kalau beneran palsu, Zeng harus bertanggung jawab karena ini termasuk penipuan. Keberhasilannya mencapai 95%. Tapi nilai yang hingga miliaran maka tidak ada jalan lain selain membuktikannya bahwa barang itu memang palsu. Kini waktunya Beiwu harus menunjukkan buktinya. Menggunakan sistem giok, kemungkinan akan menemukan 98% buktinya yang berada di pecahan. Tetapi Beiwu harus menggunakan palu yang lebih kecil. Beiwu mulai mencari bukti kepalsuannya. Zhang ngotot harus segera menemukan buktinya. Kalau nggak ada, dia bakal berak sembarangan. Lah, ngisingan. Beiwu berusaha tetap tenang karena semua butuh waktu. Padahal ya panik juga. Di bawah tekanan, Beiwu berusaha mencari buktinya sampai akhirnya. QR kecil itu membalas semua hinaan Zhang dengan telak. Yang kini kicep gak bisa ngomong, kayak orang habis makan sendal jepit. Karena gak mungkin dong dinasti Ming kuncinya ada QR-nya. Zhang harus memberikan penjelasannya. Paman Che masih bingung bisa-bisanya tahu ada QR. Dia juga masih tidak terima dengan jawaban Beiwu yang tahu karena hanya meramal. Sesuai janjinya, Paman Che akan memenuhi permintaannya. Yang pertama, Beiwu mengembalikan uang 30.000 yuannya dan tetap berteman dengan Sasha. Yang kedua, Paman Che diminta untuk menjadi konsultan di perusahaan keluarga Di. Semua disetujui. Permintaan ketiga, Beiwu menanyakan gioknya. Tiba-tiba Paman Che sangat terkejut melihat Beiwu memiliki giok itu. Giok itu satu-satunya peninggalan dari orang tuanya. Paman Che sedikit tahu tentang asal-usul giok itu. Tetapi sebelum menjelaskannya, Beiwu harus membantunya satu hal lagi. Di tempat lain, Jin mendapat kabar transaksi kuncinya digagalkan oleh Beiwu karena ditemukan QR imitasi. Jelas dia sangat marah. Dan kalau bos besar tahu ada kesalahan lagi, pasti akan marah besar. Mereka lalu merencanakan sesuatu. Kehidupan Beiwu kini lebih asik. Semua berkat sistem giok ajaibnya. Bahkan bulu ketiaknya sangat lebat. Tiba-tiba Beiwu mendapat telepon dari Meng yang sedang menahan temannya si gendut. Kalau ingin si gendut selamat, Beiwu harus menemuinya. Permasalahan itu memiliki 88% kaitannya dengan Beiwu dan hanya 61% tingkat keamanannya. Tetapi demi temannya, Beiwu harus tetap datang. Diam-diam ada orang yang membobol mobilnya. Benar si gendut sedang disekap di diskotik. Beiwu memang tidak kuat, tetapi dia berani datang sendirian. Gak kayak Meng yang beraninya rame-rame. Untuk melunasi hutangnya, Meng akan memotong tangannya. Beiwu juga pernah terlilit hutang di Bank Saudoloan. Dan dia menjadi satu-satunya orang yang pernah lunas dengan selamat. Beiwu juga mengganggu bisnis Meng. Lalu datang si gundul yang sebelumnya bersekongkol akan menipu si gendut Huangbo menjual pedang palsu. Si peleng ini bukannya sadar malah meminta ganti rugi 5 juta yuan karena digagalin nipu. Pentir temen kewong, padahal bendanya palsu. Beiwu tetap pada pendiriannya kalau dia memang benar. Meng lalu menambah ganti ruginya 10 juta yuan. Enak bener guling nyocot ya. Dan kalau nggak bisa bayar, maka akan menggantinya dengan bagian tubuh. Beiwu merasa sekelas bos kok nggak punya jiwa pemimpin, bisanya malah ngemis ke orang lain yang lebih lemah. 说什么呢？说什么呢？
Beiwu lalu langsung kontan membayar 10 juta yuan. Tetapi permasalahan belum selesai, Meng emang hobi cari masalah. Meng tidak menerima dihina kalau dia ngemis. Lalu Meng menantang Beiwu taruhan. Kalau dia bisa menang menebak dadu 5 kali berturut-turut, maka mereka akan dibebaskan. Tetapi kalau kalah, Huang Bo harus disunat seendok-endoknya. Dengan giok ajaibnya, Beiwu melihat jumlah dadunya. 系统不来干活了。 Tebakan demi tebakan Beiwu jawab dengan benar. Semua orang di sana jelas tak menyangka jawabannya betul semua. Dewa judi aja pasti minder kalau disuruh tari perut. 5个1，我赢了。 5 tebakan berturut-turut jawabannya benar. Tetapi tidak memuaskan kegoblokan Meng yang merasa kalau Beiwu malah curang. Ki goblok temen kepong ya. Meng tidak mau kalah begitu aja. Beiwu harus kehilangan tangannya. Tiba-tiba Nonadi datang dan melihat Beiwu yang sedang terpojok. Tahu kalau Beiwu adalah orang penting bagi Nonadi, Meng langsung melepaskannya. Meng yang dari tadi sok keras kini melicut perangas-prenges kayak sales pasta gigi. Bahkan menyalahkan si gundul karena masih menagih 10 jutanya. Sikap Meng yang seperti itu bukan karena alasan, karena memang ada rencana kerjasama dengan perusahaan D. Mereka kemudian pergi. Sekali lagi D membantu Beiwu termasuk juga si gendut. 10 juta itu lalu diberikan kepada Huang Bo karena lukisannya laku. Sadoloan memang akan bekerja sama dengan perusahaan D. Beiwu sangat menyayangkan kerjasama itu karena perusahaan D harus memberikan makan kepada para pedebah. D merasa Beiwu itu begitu naif karena memang begitulah cara dunia bekerja. Karena tanpa bekerja sama dengan perusahaan D pun Meng tetap akan berbuat jahat. Terjadi keributan sudut pandang tentang cara kerja dunia baik buruk antara Beiwu dan D. Akhirnya Beiwu pun menolak untuk meneruskan kerjasama dengannya. 合作的事儿，我现在能给你答复，我拒绝。随便。 Mereka berdua lalu berpisah. Si gendut ya ditinggalin gitu aja. Dari jauh ada yang mengintainya. Ketika di jalan tiba-tiba sebuah truk melaju ke arahnya. Tetapi apes, rem mobilnya blong. Sistemnya memberikan tips untuk menunduk dan belok ke arah kiri. Maka akan ada kemungkinan selamat, namun tabrakan pun tak terhindarkan. Keadaan mobil yang rusak berat, Beiwu pun pasti terluka parah. Akankah Beiwu akan selamat? Dan part ini pun selesai sampai di sini. Gimana keseruannya? Pokoknya tetap stay tune. Semoga terhibur. Cukup sekian dan matur nuwun.